penyajian bioskop telah dibuka. Para penonton yang memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan. Iya. Ini tuh film-film gini tuh seringkali apa coba? Diawali dengan assalamualaikum dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba tadi ada kis-kisan gitu ya, walaupun cium pipi dan lain-lain. Ada yang kemudian ada menggambarkan dia setengah badan. Pas bagian susah, sholat gitu. Nah ini nih yang jadi masalah seringkali apa namanya orang-orang itu jadi menganggap bahwa oh orang soleh juga begini, padahal enggak gitu. Ini memang film-film yang seringkali apa namanya salah apresiasi atau salah persepsi ya, salah persepsi ketika judulnya Ipar Adalah Maut, kita pikir wah ini berarti film religi nih kayaknya nih, kayak yang film religi gitu ya, padahal pas lagi dilihat dalamnya wah kayaknya jauh nih dari film-film seperti itu, tapi diksinya itu karena mengambil hadis jadi orang kan pasti persepsinya wah ini film-film religi gitu. Oke, apa yang bisa kita diskusikan? Oke Ustadz, jadi di episode kali ini kita akan bahas film tentang Ipar Adalah Maut ya Ustadz. Ipar adalah maut, ipar adalah penyebab kematian, jadi setiap ketemu ipar langsung mati. Enggak, begini ya, saya juga mau jelaskan. Yang pertama saya mau komentari adalah judul. Jadi judul ini mengangkat diangkat jadi diksi Islam. Ipar Adalah Maut itu berangkat dari hadis ini. Ya kalau saya mau bacakan begini hadisnya ini dari hadis Bukhari dan hadis Muslim bahkan ya. An Uqbah bin Amir ya radhiyallahu an anna Rasulullah qala iyyakum wadukhula ala nisa. Nah, jadi iyyakum wadukhula ala nisa. Faqala rajulun minal ansor afaro aital ham qala alhamwu al maut. Jadi di sini disebutkan bahwa dari Uqbah bin Amr ya, dari Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu itu kemudian Rasulullah bersabda, jauhilah oleh kalian masuk ke tempat wanita yang bukan mahramnya. Lalu seorang laki-laki dari Ansor bertanya gitu ya, faqala rajulun minal ansor, kata itu tuh afara aital ham, kemudian wahai Rasulullah bagaimana dengan ipar gitu. Beliau menjawab, ipar adalah maut. Maksudnya apa ipar adalah maut? Gini. Jadi yang namanya adik kakak ipar ya, itu bukan mahram. Karenanya masih terikatlah yang namanya fikih syariat di mana mereka tidak boleh kemudian saling melihat aurat. Ya kan? Tidak boleh berkhalwat, berdua-duaan, itu tidak boleh. Karena apa? Karena tadi kenapa disebut maut? Karena apa? Karena seakan-akan dia itu sudah jadi adik kita, benar nggak? Seakan-akan dia sudah jadi adik kita. Tetapi sesungguhnya dia itu bukan mahram, bukan adik kandung kita. Yang kemudian kita, ini judulnya nggak pas ini gitu. Kalau diangkat dari hadis gitu, mendingan ambil judul yang lain, jangan kemudian persepsinya menjadi hadis. Ingat loh, di Malaysia film ini itu mempermalukan kita umat muslim di Indonesia, mempermalukan loh ya. Kenapa? Karena di Malaysia dianggap ini film seks atau film porno yang dibalut dengan religi atau Islami. Coba bayangkan, itu mempermalukan. Bahkan ada komentarnya gini, aneh ya, kok di Indonesia boleh ya film seperti ini yang kemudian dalamnya kis-kisan dan lain-lain. Oh itu udah menohok itu. Kalau saya malu ya. Jadi sebaiknya jangan filmnya jangan ngambil hadis. Jadi orang-orang apalagi orang umat muslim kelihatannya wah ini film yang mencerahkan untuk kemudian diangkat dari hadis dan lain-lain, ternyata dalamnya adegan ranjang lah apa dan lain-lain. Sedih dah. Lanjut. Baik Ustadz, selanjutnya saya izin membacakan sinopsisnya nih Ustadz. Wah ini baru sinopsis ya. Aris dan Rani ini menjalani hubungan terlarang yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga Nisa. Nah, tadi
Jadi sebetulnya ipar adalah maut itu ya, jadi masalah hamu itu atau ipar itu jadi berbahayanya karena banyak orang nggak ngeh bahwa ini adik saya loh, ini adik gue loh, ke adik iparnya yang perempuan dengan memperlakukannya seperti adik kandung, padahal dia bukan mahram gitu ya. Jadi bisa kan biasanya kakak adik itu mirip ya, jadi boleh jadi salah lihat gitu ya, boleh jadi salah nepuk gitu, boleh jadi. Nah, ini berbahaya, banyak hal yang terjadi di sini nih. Masih kita itu menganggap bahwa ini adik kandung, padahal ipar itu terikat kepada nggak boleh halwat, nggak boleh lihat aurat, nggak boleh bersentuhan dan lain-lain sebagaimana hukum bukan mahram. Itu masalahnya. Oke Ustadz. Nah, saya dengar nih Ustadz, film Ipar Adalah Maut ini berdasarkan kisah nyata nih. Minta tolong dong Ustadz, tanyain ke Ciniti, apa benar dari kisah siapa? Ciniti, katanya judul film Ipar Adalah Maut ini dari based on true story atau kisah nyata. Kalau benar ini dari kisah nyata, dari kisahnya siapa sih sebetulnya? Iya, betul banget. Film Ipar Adalah Maut itu emang diangkat dari kisah nyata. Ceritanya berawal dari curhatan viral di TikTok yang diunggah sama Eliza Siva. Dia cerita tentang pengalamannya sebagai orang ketiga dalam rumah tangga sepupunya. Kisah aslinya tuh cukup rumit, penuh drama, dan sayangnya berujung tragis. Makanya pas diangkat ke film, bikin banyak orang penasaran. Kalau menurut kamu, judulnya tepat nggak sih Ipar Adalah Maut? Karena gini loh, kan banyak orang jadi merasa sensitif juga ya, karena Ipar Adalah Maut itu diambil dari hadis Rasulullah SAW. Jadi orang muslim kan merasa bahwa kok ipar adalah maut tapi isinya banyak hal-hal yang tidak senonoh gitu, kayak ada adegan ranjang dan lain-lain. Mungkin kamu benar, judulnya memang bisa bikin orang salah paham. Lagian, mengangkat cerita ini ke layar lebar kan punya resiko tersendiri. Ada yang bilang, film ini malah bikin orang membenarkan perselingkuhan. Gimana menurutmu? Itu dia, makanya kita nih harus meluruskan ya, makanya kita buat diskusi ini agar supaya nanti meluruskan penonton atau audiens bahwa jangan mengambil kesimpulan yang salah begitu. Gimana menurut kamu? Setuju banget. Kita harus hati-hati dalam menyikapi film ini. Lagi pula, cerita ini kan sensitif banget. Ada baiknya kita ngasih tahu orang lain buat lebih berhati-hati pas nonton. Dan jangan sampai salah paham. Mau bahas film lain atau topik lain? Nanti kamu standby dulu ya. Oke, ada lagi gini ya. dalam kasus ini tuh gini. Kan sebetulnya tidak ada ketaatan ya dalam kemaksiatan. Jadi kalau sesuatu yang nggak benar ya kita nggak boleh iya gitu. Tetapi permintaan ibu ini bukan sesuatu yang tidak benar. Ibu ini tadi menyatakan bahwa dia itu kalau anaknya ngekos malah khawatir. Ya iyalah, anak perempuan kalau ngekos siapa yang nggak khawatir. Nah, dititipkanlah ke kakaknya yang perempuan. Nah, tetapi kita harus kemudian melakukan membuat sistem preventif atau jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian tadi ya membawa kerusakan atau membawa kemaksiatan. Nah, makanya ketika boleh saja tetapi harus betul-betul si adiknya ini dengan si suaminya dan kakaknya ini punya kesepakatan bahwa secara etika nggak boleh kemudian pakai celana pendek tadi gitu ya keluar dan lain-lain yang membangkitkan syahwat. Jangan kemudian membiarkan mereka berdua dalam satu rumah, itu nggak boleh, sangat tidak boleh gitu ya. Kemudian berinteraksi dengan kemudian terlalu dekat tanpa ada istrinya gitu. Nah, hal-hal seperti ini harusnya disepakati dari awal dan kemudian masing-masing itu saling menjaga. Kalau memang ini ditampakkan di film ini, saya setuju sekali. Ipar Adalah Maut. Saya setuju sekali kalau ini ditampakkan di film ini. Jadi saling menjaga. Kemudian kalau ada sedikit kesalahan, istighfar. Kemudian menahan diri dan lain-lain. Nah, itu
itu bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian ini hanya dibalut menjadi judul yang hanya membuat orang penasaran, kemudian padahal isinya ternyata sesuatu hal yang dieksploitisir, itu malah jadi perselingkuhannya kan, ini yang jadi urusan, jadi tidak tepat gitu. Yang sampai si orang Malaysia ini, beberapa orang-orang berkomentar, akhirnya ya kita, kalau saya ya jadi cukup malu gitu ya, seakan-akan menjebak dengan judul tetapi isinya ternyata vulgar gitu. Kalaupun ada cerita perselingkuhan, jangan vulgar itu loh, Mas. Jadi tolonglah ya, diluruskan, dijaga marwah hadis ini gitu ceritanya. Aduh, kenapa jadi emosi gini ya? Udahlah, kita cut dulu. Kita nanti bahas lagi segmen selanjutnya ya.